Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Dan untuk kali ini saya akan kembali membaca berita masih seputaran tentang kasus terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam. Dan satu berita yang ditulis oleh bbc.com dengan judul Komnas HAM klaim temukan bukti memperjelas insiden tewasnya anggota FPI, rekonstruksi polisi menuai kritik, apa yang diketahui sejauh ini? Berita ditulis oleh Ayomi Amindoni 14 Desember 2020. Komnas Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menyatakan berhasil menemukan sejumlah bukti yang dinilai memperjelas insiden bentrok yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam FPI. Komnas HAM menegaskan akan tetap melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara independen tanpa berafiliasi dengan pihak manapun. Meski kepolisian telah melakukan rekonstruksi terkait tewasnya 6 anggota FPI yang mengawal perjalanan pimpinan FPI Rizik Syihab. Sebelumnya, tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kontak tembak antara polisi dan laskar FPI di 4 titik di Karawang, Jawa Barat. Polri menegaskan rekonstruksi ini sebagai bentuk transparansi polisi. Namun, FPI memandang adanya kejanggalan dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi. FPI mengatakan kejanggalan ini karena dalam keterangan sebelumnya polisi menyebut anggota FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi. Namun hasil rekonstruksi mengungkap bahwa keempat anggota FPI tewas di tangan polisi karena disebut merebut senjata polisi ketika ditangkap. Pengamat kepolisian menyebut rekonstruksi itu menuai pertanyaan publik sebab dalam rekonstruksi terungkap bahwa polisi tidak melakukan langkah preventif dan bertindak tidak sesuai SOP atau Standard Operation Procedure, serta mendesak dibentuknya tim independen pencari fakta. Bentrokan antara polisi dan laskar FPI terjadi di tol Jakarta Cikampek pada Senin 7.12 dini hari. Dalam insiden tersebut, 6 anggota FPI tewas ditembak oleh aparat kepolisian. Versi polisi menyebut 6 anggota FPI itu ditembak mati karena berusaha menyerang petugas kepolisian yang membuntutinya. Namun versi FPI menyebut mereka diserang terlebih dahulu. Bagaimana dengan penyelidikan independen Komnas HAM? Komnas HAM yang melakukan penyelidikan di lapangan dan mengklaim telah memilih bukti insiden penembakan anggota FPI yang disebut bisa memperjelas peristiwa tersebut. Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama PT Jasa Marga pada Senin 7.12 terkait tewasnya 6 anggota FPI di tol Jakarta Cikampek. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan, Dirut Jasa Marga Subakti Syukur memberikan keterangan tambahan terkait rekaman CCTV. Sedangkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menerangkan kronologi kejadian mulai dari sebelum peristiwa hingga setelah peristiwa meninggalnya ke-6 anggota FPI. Ada bukti baru. Keterangan tambahannya juga semakin memperjelas peristiwa yang terjadi dan juga soal temuan-temuan lain. Artinya, ini melengkapi puzzle-puzzle yang ada sehingga tinggal kami analisa, ujar BK Ulung. Ketika ditanya apa bukti-bukti yang memperjelas insiden itu, BK Ulung menjelaskan, pertanyaan mendasarkan begini, apakah kemudian memang terjadi baku tembak atau tidak?
atau kemudian saksi-saksi mendengar tembakan. Ini kan membedakan antara mendengar tembakan dan melihat baku tembak, kan beda. Kendati begitu, ia menjelaskan ada beberapa yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Terkait misalnya bagaimana kondisi fisik mobil, baik mobil petugas maupun dari FPI. Yang kedua, soal uji balistik dan juga forensik, ini perlu pendalaman karena kami harus juga melihat secara fisik. Jelas BK. BK menjelaskan Komnas HAM menargetkan penyelidikan akan usai dalam waktu 1 bulan mendatang. Apa fakta yang terungkap dalam rekonstruksi? Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menjelaskan rekonstruksi dilakukan di 4 titik tempat kejadian perkara atau TKP dengan total 58 adegan pada Senin 14/12 dini hari. Kegiatan dilakukan di malam hari agar menyesuaikan dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Rekonstruksi ini merupakan hasil berita acara pemeriksaan dari oleh TKP dan bukti-bukti petunjuk yang ada, ujar Argo usai rekonstruksi. Seraya menambahkan pihaknya telah memeriksa 26 saksi terkait insiden tersebut. Rekonstruksi kita lakukan biar polisi transparan dalam menangani kasus ini. Jadi kita bisa melihat semuanya adegan per adegan. Peran dari saksi seperti apa, biar semua kita bisa lihat bersama. Katanya kemudian, 4 titik rekonstruksi terdiri dari TKP di Bundaran Hotel Novotel Karawang, Jembatan Badami, rest area kilometer 50 dan kilometer 51+200. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa 2 laskar FPI terluka di Jembatan Badami, sedangkan 4 lainnya di mobil polisi di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Adegan rekonstruksi dimulai dengan beberapa anggota kepolisian yang mengendari mobil Toyota Avanza berwarna silver dihalangi oleh 2 mobil yang dikendarai anggota Laskar FPI, yakni mobil Toyota Avanza berwarna silver dan Chevrolet Spin warna abu-abu. Mobil Toyota Avanza yang dikendarai Laskar FPI menabrak kendaraan yang ditumpangi petugas polisi kemudian melarikan diri, menurut petugas yang melakukan rekonstruksi. Kemudian, mobil Laskar FPI yang lain menghadang mobil petugas. 4 orang keluar dari mobil disebut keluar sambil membawa senjata tajam, kemudian melakukan penyerangan terhadap mobil petugas. Petugas lalu mengeluarkan tembakan peringatan yang disambut oleh 3 tembakan dari mobil Laskar FPI ke arah mobil polisi, kemudian melarikan diri. Di Jembatan Badami, mobil yang memuat 6 anggota FPI itu kemudian disalip oleh mobil petugas dari sisi sebelah kiri. Dalam rekonstruksi, salah seorang laskar membuka kaca mobil dan mengarahkan senjata ke salah seorang petugas di dalam mobil yang berisi 4 petugas polisi itu. Di lokasi itulah baku tembak antara polisi dan laskar FPI disebut terjadi. Usai kejar-kejaran sekitar 200-300 meter, mobil petugas tertinggal jauh dari mobil yang ditumpangi anggota FPI. Namun, mobil Chevrolet yang ditumpangi anggota FPI terhalang sebuah mobil ketika akan keluar dari rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Di saat itulah, aparat mengepung mobil tersebut dan meminta penumpang untuk menyerahkan diri. Dalam rekonstruksi, terungkap bahwa 2 orang anggota FPI terluka, sebab keduanya tampak keluar dari mobil dengan jalan terpincang. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, kedua orang itu terluka saat aksi baku tembak di TKP sebelumnya. Di dalam proses pengejaran, melihat dari gelagat pelaku yang mencoba mengarahkan tembakannya kepada petugas, daripada didahului, anggota melakukan tindakan tegas. Ternyata sampai TKP, 3 begitu berhasil diblok. Begitu dibuka, 2 dari pelaku sudah dalam keadaan terluka. Terang Andi tanpa merinci lebih lanjut luka yang dialami kedua orang tersebut. Selanjutnya, kedua anggota FPI yang terluka dibawa menggunakan mobil polisi. Sementara 4 orang lain dibawa menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik polisi lainnya, yang tiba untuk membantu polisi yang melakukan pengejaran.
Di TKP terakhir, yakni kilometer 51 plus 200, 4 anggota FPI itu ditembak polisi karena diduga mencoba merebut senjata petugas. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, menjelaskan satu anggota FPI duduk di bangku tengah bersama anggota polisi, sementara 3 yang lain duduk di bangku belakang. Keempatnya tidak diborgol. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51 sampai kilometer 51,2, terjadilah penyerangan atau merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Jelas Andi yang menggambarkan aksi yang dilakukan oleh petugas polisi itu sebagai tindakan pembelaan. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan, sehingga keempat pelaku di dalam mobil itu semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada di dalam mobil, katanya kemudian. Dalam insiden itu, 6 orang anggota FPI yang meninggal dunia, yakni Andi Oktaviawan 33 tahun, Lutfi Hakim 24 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, M. Reza 20 tahun, Muhammad Suci Khadapi Putra 21 tahun, dan Ahmad Sofyan 26 tahun. Apa respon FPI dan kepolisian hasil rekonstruksi? Benny Mamoto dari Kompolnas yang turut serta dalam rekonstruksi itu mengungkapkan bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif dari anggota FPI. Ini kiranya menjadi pemahaman kita bersama apa yang sesungguhnya terjadi, ujarnya. Hal itu ditegaskan juga oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, yang menjelaskan dari TKP 1 mulai terjadi penyerangan terhadap anggota kepolisian. Sehingga tentu menyikapi penyerangan tadi, anggota Polri, dalam hal ini penyidik, dalam kendaraan tersebut melakukan pengejaran, akunya. Sekretaris Umum FPI, Munarman, mengungkap adanya kejanggalan dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi. Ia mengatakan kejanggalan itu terlihat dari keterangan polisi sebelumnya bahwa anggota FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi. Namun, hasil rekonstruksi mengungkap bahwa keempat anggota FPI tewas di tangan polisi karena disebut merebut senjata polisi ketika ditangkap. Kalau serangannya di atas mobil, kita pertanyakan, kalau 4 orang sudah di mobil, artinya sudah diakui sekarang ini bahwa 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. 4 masih hidup pada saat itu, tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil, dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa mencoba merampas senjata petugas. Jadi ini ceritanya berubah, ujar Munarman ketika ditemui wartawan usai menjenguk pemimpin FPI Rizik Syihab yang ditahan sejak Sabtu 12/12 lalu. Pertanyaan yang patut diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal 2 petugas? Nah, ini makin aneh. Imbuhnya kemudian, masih banyak pertanyaan yang belum terungkap. Tanggapan pengamat kepolisian. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menganggap masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi. Bagaimana orang yang sudah tertangkap kemudian melakukan penyerangan? Ini yang akan memunculkan pertanyaan banyak pihak juga, kata dia. Ia menyebut bahwa polisi tidak melakukan langkah preventif. Bila sebelumnya mereka melakukan penyerangan, kemudian terjadi penangkapan, mengapa bisa terjadi 4 orang itu dikumpulkan dalam satu mobil, kemudian mereka bisa melakukan penyerangan? Artinya di situ ada risiko yang proporsional antara tersangka dengan polisi yang mengawal yang tertangkap. Ini mengakibatkan penyerangan kembali, kemudian muncul insiden dan memunculkan korban meninggal itu, katanya.
Dalam peraturan Kapolri tahun 2009, kata Bambang, polisi seharusnya melakukan standar preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Senada, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Espane menganggap aparat polisi sudah melanggar standar operasi dan prosedur atau SOP dalam kasus kematian anggota FPI tersebut. Ia mempertanyakan mengapa keempat anggota FPI yang diamankan tidak diborgol saat dimasukkan ke mobil polisi. Neta juga menganggap anggota polisi yang seharusnya terlatih tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tak bersenjata yang sudah diamankan. Sehingga para polisi main hajar menembak dengan jarak dekat hingga keempat anggota FPI itu tewas, kata Neta. Menyikapi aksi polisi yang diduga tidak melakukan langkah preventif dan tidak sesuai SOP, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan bahwa lembaganya akan menganalisa dengan instrumen HAM dan instrumen internal kepolisian. Khususnya, kata BK Ulung, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam tugas sehari-hari kepolisian. Di situ nanti akan terlihat bagaimana tahapan-tahapan yang digunakan kawan-kawan kepolisian dalam menyikapi situasi yang ada, cetus BK Ulung. Bagaimana dengan desakan dibentuknya tim independen pencari fakta? Neta Espane mendesak Mabes Polri mau mengakui adanya pelanggaran SOP tersebut. Ia pun mendesak Komnas HAM dan Komisi 3 DPR mau mencermati pelanggaran SOP yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam kematian anggota FPI yang mengawal Rizik. Sebab itulah, Komnas HAM dan Komisi 3 perlu mendesak dibentuknya tim independen pencari fakta agar kasus ini terang benderang, ujarnya kemudian. Namun, Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies menganggap tim independen pencari fakta menjadi langkah terakhir. Yang terpenting bagaimana saat ini semangat polisian menjaga profesionalisme, membukanya dengan penuh transparan. Kemudian di situ terjadi kesalahan-kesalahan, tentunya harus ada pertanggungjawaban yang bisa diterima publik, kata Bambang. Dalam pernyataannya pada Minggu 13/12, Presiden Joko Widodo menegaskan jika ada perbedaan pendapat perihal proses penegakan hukum, ia minta semua pihak menggunakan mekanisme yang ada, yaitu melalui proses peradilan. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, katanya, masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui Komnas HAM. Tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun, kata Jokowi. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ujarnya kemudian. Sementara BK Ulung Hapsara dari Komnas HAM memastikan bahwa lembaganya akan bekerja secara independen tanpa berafiliasi dengan apapun. Komnas HAM adalah lembaga independen, artinya kami tidak punya atasan atau kemudian bertanggung jawab kepada yang lain. Kami hanya kepada negara yang ada saja. Tentu saja kami akan bekerja secara independen, objektif, dan tentu saja transparan supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita yang dilansir oleh bbc.com tentang temuan Komnas HAM setelah melakukan upaya-upaya untuk memperjelas terjadinya atau memperjelas kejadian yang menyebabkan tewasnya anggota Front Pembela Islam. Kita akan ikuti terus, kita akan mencoba untuk tetap menggunakan akal sehat kita untuk mencermati sejauh mana perkembangan kasus ini. Tetap di channel ini, dukung channel ini dengan subscribe, berikan saran, berikan komentar agar channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.